Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas seorang filsuf dari Italia dan teorinya adalah tentang politik. Dia adalah Giorgio Agamben. Agamben seorang filsuf, seorang yang merumuskan teori politik. Agamben kritis terhadap hubungan hukum, kekuasaan, dan politik. Ia dikaitkan dengan pemikiran strukturalisme, kemudian critical theory, dan biopolitik. Jadi biopolitik adalah pemikiran dari Michel Foucault ya. Jadi ada pengaruh Michel Foucault terhadap Giorgio Agamben. Agamben lahir di Italia 22 April 1942. Pendidikan di Universitas Roma La Sapienza. Pemikiran Agamben dipengaruhi oleh Heidegger, Foucault, Walter Benjamin, dan Hannah Arendt. Pemikiran Agamben yang terkenal adalah dia menulis tentang Homo sacer. Homo sacer merupakan figur dalam hukum Romawi yang bisa dibunuh tapi tidak bisa dikorbankan. Homo sacer merupakan simbol manusia yang tidak memiliki perlindungan hukum. Nah, bicara tentang Homo sacer, karya ini ditulis tahun 1995. Ada konsep Homo sacer sendiri. Kemudian ada Barlev, ada kehidupan biologis murni yang terpisah dari kehidupan politik dan bermartabat. Kemudian ada konsep state of exception, keadaan darurat. Menurut Agamben, negara ketika melihat situasi yang darurat, hukum ditangguhkan oleh kekuasaan. Keadaan darurat itu menjadi suatu alasan untuk kekuasaan memerintah. Kemudian ada konsep profanation. Negara menggunakan konsep sakral untuk mengontrol kehidupan, mempropagandakan atau mempropankan yang sakral. Jadi sesuatu yang sakral, sesuatu yang berkaitan dengan religi, ada intervensi dari negara. Konsep selanjutnya adalah biopolitik. Kekuasaan modern mengontrol tubuh, seperti camp konsentrasi, pengawasan, kontrol kesehatan. Nah, ini biopolitik kita sudah tahu konsepnya dari Michel Foucault gitu kan. Bahwa negara modern mengontrol tubuh, mengkondisikan tubuh ya, bukan untuk istilahnya kekerasan fisik, tapi mengatur gitu kan. Nah, ini ada kritikan mengenai Agamben. Agamben mengkritik tentang state of exception dari pemerintah. Kemudian mengkritik Barlife atau hidup biologis tanpa hak politik. Ini terkait hak asasi manusia, misalnya para pengungsi. Mereka seorang istilahnya statusnya ya orang yang hidup biologis tanpa punya hak politik. Nah, di sini Agamben memang memberikan suatu penekanan tentang kehidupan warga negara, tentang suatu kehidupan hukum internasional gitu ya, dan juga memang peran negara gitu dalam menentukan status warga di dalam negeri ataupun mereka yang istilahnya adalah pengungsi. Para pengungsi itu mereka disebut manusia tapi tanpa hak politik ketika memasuki
negara lain atau di dalam negara sendiri gitu kan. Itu karena misalnya perbuatan pemerintah. Homo sacer adalah figur yang menjadi suatu yang unik. Mereka manusia, tapi mereka bukan warga negara. Apakah ada manusia seperti ini? Ya tentu saja ini adalah bicara tentang para manusia yang tidak memiliki perlindungan hukum. Misalnya ya para pengungsi, para imigran gelap, itu adalah homo sacer. Kemudian tentang kehidupan biologis terpisah dari kehidupan politik. Nah ini orang-orang yang tentu saja imigran gelap, terus para pengungsi, mereka tidak punya status yang jelas tentang keluarga negaraan. Ya mungkin sekarang rame itu misalnya di Los Angeles ketika Trump memberikan atau menangkapi para imigran gelap, baik secara kekerasan gitu kan atau secara penjemputan biasa, itu ada isu tentang homo sacer itu hadir gitu kan. Para imigran dari Meksiko, imigran dari Timur Tengah, mungkin yang tidak memiliki suratan lengkap, ya mereka hanya sebagai makhluk biologis tanpa perlindungan hukum. Dan itu tentu saja menyebabkan suatu chaos gitu kan, krisis sosial di Los Angeles misalnya saat itu. Dan Trump sebagai presiden Amerika menyatakan ya ini suatu keadaan darurat, dikirimkanlah marinir, dikirimkanlah tentara-tentara untuk mengamankan di Los Angeles. Dan fungsinya dari imigrasi, dari pendataan kewarganegaraan, ini adalah sesuatu yang bersifat biopolitik, kekuasaan untuk mengontrol tubuh. Alasannya seperti apa? Ya ini baru ditemukan lagi bahwa presiden Amerika dengan katakanlah negara yang demokrasi menerapkan biopolitik. Ya apakah ini untuk menjelaskan atau ingin menghadirkan suatu kebangkitan Amerika, atau sebenarnya upaya sebagai pelanggaran HAM? Hal ini memang masih menarik akan dibahas. Terima kasih.